Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada servisan Oppo A53 dengan keadaan apabila kita cas, dia tidak ada responnya sama sekali. Seperti ini. Kabel casan saya pasangkan. Tidak ada responnya sama sekali di sini. Semuanya terpasang dengan sempurna. Saya lepas. Di sini saya tekan tombol on off. Memang untuk daya baterainya nggak ada lagi. Tapi nanti dia bakal menyala, maksud saya kawan. Saya tekan tombol on off, dia menyala, meminta dihubungkan kabel casan. Itu disebabkan dikarenakan baterainya sudah drop, begitu ya kawan. Bukan nggak mau menyala, bisa menyala ini kawan. Saya pasangkan kabel casan. Tidak ada responnya sama sekali. Begitu ya kawan penyakitnya. Oh ya, yang menjalankan ibadah puasa saya ucapkan semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Begitu juga rezeki dan servisannya berjalan lancar juga. Amin. Ya rabbal alamin. Ya begitu ya kawan. Kemudian kita lihat keadaan mesinnya. Baterai saya lepas. Masih seperti video sebelumnya, kita coba cek tegangan yang ada di mesin, yaitu P-boost in, karena dia ini tidak ada responnya sama sekali. Saya pasangkan kabel casan. Untuk P-boost in-nya ada di sini. Kita lihat 0 volt, itu tandanya tidak ada tegangan yang masuk dari concas hingga fleksibel board UI. Jadi di sini kita lepas terlebih dahulu board UI-nya, kemudian di sini kita lepas. Fleksibel board UI-nya. Kemudian kita pasang kembali kabel casannya. Seperti itu. Setelah kita lepas soket board UI-nya, lanjut kita cek di board UI-nya. Kiri dan kanan itu adalah positif dan negatif. Kita lihat. Nampaknya memang nggak ada ini kawan. Tegangan memang nggak ada. Oh ada kawan. 5 volt hadir. Jadi 5 volt itu sudah sampai ke soket board UI. Akan tetapi kita cek di test point untuk P-boost in, dia nggak ada. Itu biasanya ada permasalahan di P-boost in-nya. Coba kita cek menggunakan dioda mode. Kita setel multi menjadi dioda mode. Kemudian kita cek kembali. Probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan ke test point untuk P-boost in. Waduh, ternyata konslet. Ini sama aja kasusnya
pasaan saya yang kemarin saya upload hampir sama nampaknya ini kawan, konslet juga di Pibus In. Saya lanjut melepas mesinnya. Karena kalau kasus short di jalur yang sama bisa juga diterapkan di tipe yang lain. Oh, belum dikerjakan kan? Kita coba angkat kaleng IC casnya. Lanjut kita panaskan blower dengan suhu 365, angin di 30. Kita tambahkan plug. Ini plug saya ini ujungnya besar kawan, jadi banyak memakan plug. Ya sudahlah. Kita gunakan alat seperti saya ini atau pisau IC boleh kawan. Yang penting yang bisa digunakan untuk mencongkel. Oh ya, supaya enak saya mengangkatnya, mungkin mulai dari sini kawan. Saya cari posisi yang enak proses pembloweran. Sudah saya angkat, bentuknya seperti itu. Oh, ada IC power network. Ini kawan IC power networknya. Berarti tipe CPU nya ini Qualcomm. Ini untuk IC cas, kita lihat PMI mungkin ini kawan. Kita abaikan dulu untuk slice strawberry-nya. Kita tumpuk aja ke sini. Kita lihat OVV-nya terlebih dahulu, karena OVV-nya tadi jalur Pibus In-nya itu kan belum langsung masuk ke IC cas, dia masuk dulu ke OVV. Ini untuk OVV-nya. Kita cek menggunakan dioda mode. Probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan ke kapasitor. Perbesar. Seperti itu penampakannya. Ini untuk Pibus In. Bagian tengah ini Pibus In ya kawan. Masuk ke sini. Sama penyakitnya dengan video sebelum ini kawan, di tipe Oppo A12. Ya betul sama. Pibus In-nya konslet, masuk ke IC OVV, output dari IC OVV menuju ke IC cas itu enggak konslet. Jadi kita angkat aja untuk IC OVV-nya. Di sini saya putar kembali seperti ini. Oh ya, kita bersihkan dulu selainya. Karena kalau ada bekas selai, dia susah melembut untuk kaki-kaki OVV-nya nanti. Tambahkan plug.
Nah begitu kawan. Lanjut kita blower. Jadi ingatkan caranya ya kawan. Masa sudah 2 video saya upload berdekatan, jaraknya nggak ingat-ingat, supaya bisa mengatasi apabila dia seperti ini ya kawan. Untuk pibus innya itu short. Waduh, lama juga itu nyata kawan mengangkatnya. Terjauh sedikit. Terus saja kita blower, maka dia nanti bakal tercopot. Nah, tercopot dia kan. Itu penampakannya. Jadi nggak usah lagi kita pasang IC OVV nya, nggak masalah kan. Nggak masalah kita lepas IC OVV nya. Jadi di sini kita siram dulu menggunakan thinner. Kita mau lihat jalurnya. Ambil kuas. Ini kuas legend saya kawan. Sudah lama dia menemani saya, tapi terkadang nggak saya pakai lagi. Nah, begitu. Wih, copot ya kawan. Kita ambil tisu, kita lap. Tujuannya supaya terlihat jalurnya nanti. Jalurnya itu kita satukan aja yang tengahnya ini kawan. Ya betul, bagian tengah itu kita satukan. Mudah-mudahan bisa terlihat. Coba saya tambahkan thinner. Bisa terlihat ya kawan, jalurnya seperti itu. Kita panaskan solderan. Kita gunakan timah di antara yang tengah ini, kita satukan. Seperti itu. Oh, nggak boleh kalau seperti itu kawan. Aduh, saya geser seperti ini. Nggak boleh kalau seperti itu. Aduh, saya tambahkan plug. Sebentar ya kawan, sangat kotor. Nanti saya bersihkan supaya bisa melihat cara nyampelnya. Ya sudahlah, seperti itu nggak apa kawan, itu masih satu jalur. Satu jalur pibus in dan
bus in out dari OVV. Begitu penampakannya. Coba saya blower sedikit untuk merapikannya. Nggak mau dia kawan, memang bagian itu kokoh nampaknya. Begitu. Nggak apa begitu kawan, masih mantul. Kita tunggu sebentar, kemudian kita siram menggunakan thinner. Tapi jangan sampai kakinya itu yang tidak seharusnya di jumper dia bersenggolan begitu ya kan. Siram dengan thinner, lap menggunakan tisu. Sudah mantul penjamperannya. Begitu aja kawan, nggak masalah. Kemudian di sini kita coba tes untuk menyalakannya. Ini sangat panas. Saya coba menyalakan kipas. Akan saya kipasi untuk mesinnya ya kawan. Kipas saya ini ada kawan, besar. Boleh sebentar tapi tunggu papa mau selesai. Ya itu sudah kawan, lanjut kita tes. Mudah-mudahan mantul, sudah bisa mengecas. Kita ambil kabel casan, kita hubungkan, kita lihat apakah sudah ada tanda-tanda kalau dia bisa mengecas. Nampaknya belum ini kawan, belum ada tanda-tanda kalau dia bisa mengecas. Oh, kan belum terpasang dengan sempurna. Saya pasangkan kembali. Nampaknya memang nggak mau dia ini kawan. Apa saya jumpernya belum terjumper dengan sempurna. Saya tekan tombol on off. Masih seperti itu. Coba kita cek kembali. Kita cek menggunakan dioda mode. Kuncinya letak sini nak. Oh, masih konslet. Ternyata masih konslet dia itu kan. Pantas dia nggak mau.
Berarti permasalahan, ya betul konslet, karena sudah saya satukan. Di antara ini ada yang konslet. Berarti bukan OVV, tapi nggak masalah. Tanpa OVV juga nggak jadi masalah ya kawan. Coba kita cari konsletnya di mana. Nah itu kan, buka lah. Tambah peluk, solderan kita setel, dan solderan yang saya jumper akan saya hilangkan dulu. Tapi nggak salah itu kawan, memang begitu penjumperan untuk OVV. Nah begitu, itu sudah hilang bekas jumperan. Tadi nggak saya cek setelah saya lepas OVV nya tadi. Begitu, lanjut kita cek kembali. Oh jangan-jangan ini yang bermasalah ini kawan. Kita suntik tegangan di sana. Suntiknya 4 volt nggak masalah kawan. 4 volt ya betul. Kita nyalakan dan akan saya setel menjadi 4 volt. Nah itu 4 volt. Perhatikan, saya akan suntik di sana. Tambahkan thinner. Kita lihat yang mana yang berasap. Kok nggak ada yang berasap dia kawan? Waduh, benar saja. Sebentar ya kawan. Ini nampaknya jarum yang saya gunakan ini bermasalah. Ujungnya itu wih, nampak itu kawan, sangat jelas. Apa ini yang bermasalah? Kita lihat lagi kawan. Saya putar seperti itu. Tambahkan lagi thinner. Nah, kita harus jeli melihatnya. Kok ini yang bermasalah kawan? Sebentar. Ya betul, ini bermasalah. Yuk, kita angkat. Nggak pakai
IC ini nggak jadi masalah nanti kawan, nggak usah kita pasangkan karena nggak ada penggantinya saya. Tapi nggak masalah kawan. Ini memang kokoh, wajib kita sambil menggunakan solderan karena dia ini kokoh kan. Sambil gunakan solderan kita congkel. Apa itu kawan, sudah saya congkel dan saya lihat ada satu komponen yang tercopot terbesar. Kita akan memasang komponen itu. Kita tambahkan plug karena ada satu komponen kapasitor sebenarnya itu kan. Enggak kita buang, maksud saya nggak masalah sebenarnya, tapi ya sudahlah, kita coba-coba kita pasangkan. Satu jalur nggak apa bersenggolan. Sudah saya solder. Kita siram menggunakan thinner. Ternyata bukan di OVV aja permasalahannya itu tadi, masih ada yang konslet. Itu baru mantul ya kawan. Ini OL. Kenapa di OL? Karena belum terhubung ke output OVV nya. Kita lanjut menghubungkannya. Oh iya, itu tadi nggak ada saya penggantinya, jadi nggak usah diganti. Jadi kenapa nggak diganti? Nggak ada penggantinya. Begitu ya kan. Jadi kita ganti apabila ada pengganti dan jika dia bermasalah. Kalau nggak bermasalah ya nggak usah juga kawan. Waduh. Apa bisa seperti itu sekarang? Saya rapikan lagi kawan. Memang perlu waktu, nggak bisa cepat-cepat. Bagian tengah kita satukan seperti itu. Sudah mantul itu kan. Kita siram menggunakan thinner. Kita lap atau kita gosok, baru kita lap menggunakan tisu seperti itu. Jadi jumper seperti itu sudah mantul, mantap betul. Lanjut kita tes. Nah, kalau sekarang yakin saya dia bisa mengecas. Kita hubungkan kabel casan. Nah, lihat kawan, pasti bisa mengecas. Sudah bisa mengecas. Alhamdulillah, mantul, mantap betul. Tapi ya namanya HP drop ya kawan, terpaksa kita cas terlebih dahulu.
masih tanda warna merah, belum bisa, tapi ini dinyalakan. Itu kawan, masih ngedip-ngedip, kedip-kedipnya kalau tadi warna merah. Jadi di sini yang awalnya nggak bisa mengecas, apabila kawan-kawan telah melakukan pergantian concas tetapi tidak bisa juga, coba-coba cek di bus in. Cara saya seperti tadi kawan, siapa tahu sama penyakitnya. Jadi saya sudahi tutorial saya ini tadi. Apabila ada yang bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda yang telah berlangganan. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan, silakan klik langganan dan tentunya notifikasinya diaktifkan. Bagaimana caranya? Klik loncengnya dan aktifkan loncengnya. Kawan, yakin apa enggak ya kawan? Ya sudahlah, nanti akan saya tunggu. Intinya apabila tidak menyala, akan saya buat lagi videonya, atau di akhirnya nanti akan saya lihatkan kalau HP ini sudah bisa mengecas hingga normal. Jadi videonya saya sudahi.